Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi, kita jumpa lagi dalam program yang sudah kita tunggu-tunggu setiap hari Senin ini, program Wanita Surgawi. Saya berharap ibu-ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ya. Tapi sebelum kita mulai dengan membahas kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaanmu sampai hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan, karena kesabaranmu, karena kasihmu dalam hidup kami. Ajar kami, ingatkan kami lewat firman-Mu pada kesempatan ini untuk kami semakin sungguh-sungguh dalam menjalani hidup kami, agar kami dalam segala hal yang kami lakukan berkenan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus junjungan hidup kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, sadarkah kita bahwa semua yang ada dalam hidup kita, semua yang ada di dunia ini, satu saat akan kita tinggalkan. Segala sesuatu ada untuk kemudian menjadi tiada. Nah, ada akhir dari segala sesuatu. Dan itu merupakan satu hukum kehidupan yang benar-benar harus kita sadari agar hidup kita tidak ceroboh. Segala sesuatu datang untuk kemudian pergi. Nah, yang menjadi masalah bukan datang atau perginya, tetapi yang menjadi masalah adalah apa yang ada, apa yang kita isi, apa yang terjadi selama masa ada dan tiada ini. Ini yang harus kita perkarakan. Hari ini kita ada di dunia ini. Kita hidup sekarang ada di tempat kita masing-masing, tapi satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Siap atau tidak siap, kita datang untuk kemudian kita pergi. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mau beritahu, apapun persoalan, apapun masalah yang sedang ibu-ibu hadapi, ingat bahwa persoalan tersebut tidak ada untuk selama-lamanya. Karena akan ada akhirnya. Satu saat semua akan berakhir. Entah persoalan itu memang selesai atau memang kita sudah waktunya habis untuk hidup di dunia ini. Namun sekali lagi yang menjadi pertanyaan, apa yang kita lakukan selama masa hidup kita di bumi ini? Karena ini menentukan kualitas akhir dari kembara hidup kita di bumi ini. Kualitas akhir dari apa yang akan kita terima nanti di kekekalan. Nah, itu sebabnya saya mengajak kita untuk memperkarakan di antara ada dan tiada. Apa yang terjadi di antara durasi ini? Kalau kita pergi ke pemakaman ya di Batu Nisan, biasanya dituliskan tanggal lahir dan tanggal meninggal. Ya, tanggal lahir biasanya dikasih bintang, tanggal meninggal dikasih salib gitu. Nah, di antara kedua tanggal ini ada garis. Garis tanggal. Yang kita harus perkarakan hari ini adalah garis ini. Apa yang kita isi di garis yang pendek ini? Nah, Yohanes 19 ayat 30 menuliskan gini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya Yesus sudah mengakhiri alasan kenapa dia datang ke dunia ini dan hidup selama 33,5 tahun dalam kembaranya, dalam pelayanannya di dunia ini. Nah, Yohanes 17 ayat 4 mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi ini. Perhatikan ibu-ibu, aku telah mempermuliakan engkau Bapa di surga di bumi ini dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi kalau di ayat pertama tadi dikatakan aku datang ke bumi ini. Ya. Tapi di Yohanes 17 ini Tuhan katakan aku sudah selesai. Dengan cara apa mempermuliakannya? Dengan cara menyelesaikan tugas.
Nah ibu-ibu, dalam hidup ini banyak orang bisa memulai sesuatu, tetapi tidak banyak yang bisa mengakhirinya dengan benar, dengan baik, dengan sempurna seperti target. Banyak orang bisa mulai, tidak banyak yang bisa selesai. Lebih tidak banyak lagi, lebih sedikit lagi yang bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan benar. Kalau untuk memulai sesuatu sangat banyak. Ya, tetapi bisa menyelesaikan mulai berkurang, apalagi menyelesaikan dengan sempurna, itu lebih sedikit lagi. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Komitmennya untuk menyelesaikan tugas yang Bapak berikan, mengalahkan perasaannya, mengalahkan derita, mengalahkan sengsara yang harus dia alami. Kita sangat bersyukur kita punya Tuhan yang bukan sekedar bisa janji, tetapi kita punya Tuhan yang dengan setia menepati apa yang dia janjikan. Dia adalah Tuhan yang memegang komitmen dari awal sampai akhir dan tidak menyerah meskipun keadaan sangat sulit. Dia punya sejuta alasan juga untuk berkata, Bapak aku gak sanggup. Bapak mohon maaf cari orang lain aja. Ketika Tuhan Yesus, dia tahu dia harus menghadapi Via Dolorosa untuk menuju akhir hidupnya. Dia sempat berdoa di Taman Getsemani. Secara kedagingan, secara manusia, dia pun gentar. Bahkan dikatakan di Alkitab bahwa dalam ketakutannya yang sangat, dalam depresinya, dia sampai mencucurkan darahnya jatuh seperti keringat. Rasanya itu keadaan yang paling ekstrim ya. Kita belum sampai seperti itu, sampai darah kita mengucur seperti keringat. Nah, Via Dolorosa bukan hanya rute yang harus Yesus lalui, namun juga merupakan rute perjalanan iman kita. Kekristenan yang sejati harus melalui Via Dolorosa. Karena di sini adalah tempat di mana kita dibentuk, kita ditempa untuk kita akhirnya sampai pada kemuliaan. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa Yesus memikul salib yang kira-kira diperkirakan saat itu adalah seberat sekitar 50 kg minimal. Dengan kayu yang kasar, bukan salib yang seperti kita lihat sekarang ini sudah diamplas, sudah dicat, sudah bagus. Ini salib kasar di mana bisa melukai bahunya. Ditambah lagi dia dicambuk yang diperkirakan ada 300 cambukan, pukulan yang dia terima sampai merobek dagingnya. Bisa dibayangkan betapa perih, betapa sakit sekujur tubuhnya. Apalagi semalam-malaman dia juga tidak tidur. Ya, dia ada ditangkap, waktu ditangkap dia dimasukkan penjara dulu. Suatu keadaan yang bisa untuk Yesus beralasan, Bapak aku gak sanggup. Secara fisik aku lemah, aku capek. Dan ini bukan salah aku loh, ini salah manusia. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus mengerti banget apa yang Bapa tugaskan dan dia punya komitmen untuk menyelesaikannya sampai akhir dengan selesai dengan sempurna. Nah, ibu-ibu, saya mau beritahu luar biasa sekali apa yang dia lakukan, apa yang dia jalani, derita, hinaan, siksaan, itu tidak bisa kita gambarkan dengan apapun. Dan di situ kita bisa membayangkan betapa besar cintanya buat kita. Alkitab mencatat ketika dia disalib, ketika dia dipukul, ketika dia dihina, ketika dia diludahi, ketika dia dicambuk, ketika mahkota duri ditancapkan di kepalanya, yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya adalah kita. Karena cintanya kepada kita lah dia rela melakukan semua itu. Dia tidak berdosa, tapi dia menjadi berdosa karena kita. Untuk orang yang menghina dia, untuk orang yang mengolok-olok dia, untuk orang yang mencambuk dia, yang menyalibkan dia, yang menggantung dia, yang menghina dia, yang menyepelekan dia, yang mencurigai dia. Untuk kita semualah dia mati.
Ada waktu di mana Yesus bisa mundur kalau dia mau. Ya, tetapi komitmennya untuk menyelesaikan tugasnya itu tetap teguh. Nah, kita bersyukur bahwa apa yang dia derita tidak menghentikan dia untuk menyelesaikan tugas yang dia terima dari Bapa. Pertanyaan untuk kita, ada seberapa banyak di antara kita yang mundur, yang tidak maju lagi, tidak mau lagi pelayanan, tidak mau lagi ke gereja, yang bahkan sudah tidak beragama lagi, jangankan bertuhan, beragama pun sudah tidak. Hanya karena kesulitan, hanya karena fitnahan, cacian, olokan, ada orang-orang yang menggosip kita, yang menyakiti kita, dan kita mundur dari semua itu. Kita baru sengsara sedikit aja kita mau stop. Kita baru salah ngerti aja dengan sesama pelayan kita mundur dari pelayanan. Kita gak disambut dengan senyuman aja di pintu masuk, kita gak mau ke gereja lagi. Kita baru ngalamin sedikit sengsara dan fitnahan, kita menjerit. Tuhan, kenapa ini terjadi? Itu terjadi karena kita gak tahu tujuan dari segala sesuatu. Dan tidak ada yang sia-sia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita gak ngerti itu. Tapi kalau kita ngerti, kalau kita tahu bahwa tujuan kita hidup, di antara waktu kita ada sampai kita tiada ini, kita mengisinya dengan benar, maka pasti kita akan bisa menjalaninya. Sebagaimana Tuhan sudah melalui Via Dolorosa. Jadi ibu-ibu, mari kita belajar bahwa yang pertama, melihat penderitaan yang dia alami, seharusnya kita membuka mata pengertian kita bahwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Sekalipun hari ini mungkin di mata manusia kita tidak diperhitungkan. Di mata orang kita dianggap ya sampah lah, atau ya mungkin ya sudahlah, antara kamu hadir gak hadir juga gak diperhitungkan. Satu hal yang harus kita ingat, jika Tuhan begitu rupa rela menderita, berarti kita sangat-sangat berharga di matanya. Dan kita selalu ada di pikirannya, kita ada di hatinya. Sadarkah kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita? Hal kedua yang kita bisa belajar, bahwa tidak ada penderitaan yang bisa dibandingkan dengan apa yang pernah dia derita. Penderitaan, kesulitan yang kita alami sekarang tidak seberapa jika kita bandingkan dengan derita yang dia alami. Apalagi dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, tetapi dia menjadi berdosa, menjadi bersalah karena kita. Kalau kita memang kadang penderitaan ini karena kelalaian kita, karena kecerobohan kita. Nah, pelajaran ketiga yang bisa kita dapati hari ini, karena dia pernah menderita, pernah mengalami hidup di dunia ini sebagai manusia sejati, manusia seutuhnya. Dia pernah lapar, dia pernah haus, dia pernah kepanasan, dia pernah ngantuk. Sama seperti yang kita alami, maka pada saat kita mengalami satu masalah, mengalami satu derita, dia sangat mengerti apa yang kita derita. Kalau dia tidak pernah jadi manusia, tidak pernah dilahirkan, bagaimana dia bisa mengerti? Walaupun dia maha kuasa, tetapi kita akan bisa punya alasan. Tuhan gak pernah jadi manusia, Tuhan gak ngerti sulitnya. Tuhan ya Tuhan, maha bisa, maha kuasa. Saya manusia, terbatas semuanya. Tapi hari ini kita gak bisa berkata begitu karena dia pernah menjadi manusia. Dia pernah mengalami derita itu bahkan lebih dari apa yang kita derita. Dia tahu persis apa rasanya difitnah. Dia tahu persis apa rasanya dibohongin. Apa rasanya diselingkuhi. Dia tahu persis. Karena dia pernah mengalami itu semua. Dan dia pun pernah mengalami kematian. Dari sini saya mengakui dan saya mengajak ibu-ibu semua juga menyadari Allah kita luar biasa cerdasnya. Tidak sulit bagi Bapa di surga, bagi Elohim Yahweh untuk membuat kita masuk surga kalau
dia mau bisa aja. Ya udah semua saya ampunin, yuk masuk surga, yuk kita kumpul-kumpul. Tapi bukan itu rancangan Tuhan. Tuhan harus memberikan, Bapa harus memberikan contoh yang harus kita contoh, yang harus kita teladani sehingga kita layak masuk surga. Karena kita sudah melakukan apa yang seperti dia contohkan. Tanpa contoh, tanpa teladan, kita bisa komplain kalau kita masuk neraka. Loh, siapa yang mesti saya teladani? Saya harus berbuat apa? Saya kan manusia yang lemah, yang punya keterbatasan. Tetapi dengan lahirnya Yesus, dengan hadirnya Yesus, dengan ketaatannya, dengan komitmennya sampai dia mati di salib. Kita tidak punya alasan untuk berkata, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Mungkin ada di antara pemirsa, pendengar program ini yang baru pernah mendengar. Tapi hari ini saya mau beritahu, kita punya teladan yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti. Dan contoh kita, teladan kita Tuhan Yesus pun sampai mengalami kematian. Nah, kematian pertama terjadi karena pelanggaran Adam terhadap perintah Tuhan. Dan sejak itu manusia mengenal kematian yang membawa perpisahan antara manusia dengan Tuhan. Tapi kemudian Allah menjadikan kematian bukan menjadi kutuk, tetapi menjadi satu berkat. Lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib merupakan satu berkat untuk membawa kita bisa kembali memiliki hubungan dengan Bapa di surga. Apa yang dipakai iblis, apa yang dipakai dunia untuk meruntuhkan kita, bisa dipakai Tuhan untuk membangun sesuatu yang baik. Sehingga suatu saat nanti ketika kita menengok ke belakang, kita ingat peristiwa yang pernah kita lalui. Kita bisa berkata, saya bersyukur saat itu, hari itu saya tidak jadi nyerah. Saya bersyukur hari itu saya nggak jadi bunuh diri. Saya bersyukur hari itu saya bisa diam. Saya bersyukur bahwa hari itu saya bisa memaksa diri saya untuk terus melangkah. Dan ternyata saya sudah sampai di ujung hari ini. Dan saya menengok, saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Apa yang dipakai iblis di masa ada dan tiada hidup kita. Yang bisa membuat kita gagal, membuat kita merasa ketakutan, merasa khawatir, merasa putus asa. Dan saya rasa semua kita pernah mengalami itu. Jangan sampai itu mengintimidasi kita. Jangan sampai kita membiarkan rasa takut, rasa khawatir, rasa curiga terus berkecamuk dalam diri kita. Yang sejatinya itu tidak membantu menyelesaikan masalah. Tapi sebaliknya malah menambah lebih banyak masalah. Karena kekhawatiran, karena ketakutan. Sehingga kita tidak bisa berpikir jernih. Tahukah Ibu bahwa di Alkitab ada ungkapan jangan takut sebanyak 365 kali. Lihat betapa cerdasnya Tuhan kita. Ya, itu menunjukkan bahwa setiap hari Tuhan mau ingatkan, jangan takut, ada aku. Kita tidak punya alasan untuk menjalani hari-hari kita dengan ketakutan. Hanya boleh ada satu ketakutan, yaitu takut mengecewakan Tuhan. Kita takut tidak menyenangkan Tuhan. Takut hidup kita menjadi sia-sia. Jadi sekali lagi, rasa takut itu nggak salah. Itu wajar. Ya, seperti tadi saya katakan, Tuhan pun katakan, aku gemetar. Mau mati rasanya. Tapi jangan sampai rasa takut itu menguasai kita. Kita udah belajar bahwa Tuhan mengatasi takutnya ketika dia menyerahkan semuanya ke tangan Bapa di surga. Yang diakhiri dengan kalimat bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu yang jadi. Ibu-ibu, rasa takut yang menguasai itu bisa melumpuhkan kita. Bukan lumpuh secara fisik, tetapi maksudnya kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Ingat bagaimana hebatnya Raja Saul, dikatakan dia mengalahkan semua suku bangsa, semua musuh yang ada di sekelilingnya. Tetapi ketika datang Goliat, dia ketakutan. Dan ketakutan membuat dia
tidak bisa melangkah, tidak bisa maju berperang. Ketakutan mematikan potensi, merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Akibatnya apa yang dititipkan oleh Tuhan dalam hidup kita tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita kembangkan, tidak bisa kita maksimalkan. Karena kita selalu curiga, kita takut. Nah, itu yang menyebabkan hari ini kita tidak bisa berkarya apa-apa. Karena kita selalu merasa saya bukan siapa-siapa, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma seorang oma, nggak punya penghasilan, ini pun dikasih anak, dikasih cucu. Tuhan tidak mungkin menuntut kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Jahat kalau Tuhan seperti itu. Tetapi dengan potensi yang Tuhan titipkan, apapun keadaan kita hari ini, kita selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Masing-masing kita punya jalan hidup yang berbeda, punya bakat yang berbeda, talenta yang berbeda. Gak usah lihat orang lain, gak usah bandingkan dengan siapapun. Cari apa yang Tuhan titipkan, maksimalkan itu. Lakukan yang terbaik. Ketakutan itu bisa memperbudak kita. Ada peristiwa tahun 2020 ketika COVID baru masuk, di mana waktu itu untuk kita ngetes COVID, waktu itu masih diperlukan waktu sampai 3 hari, ya. Nah, ada seorang teman saya, teman baik saya, punya teman, saya nggak kenal langsung dengan ibu ini, tapi teman baik saya yang cerita. Jadi ibu ini memiliki gejala COVID. Batuk, demam, pusing, mual, gejala COVID. Waktu itu kita belum ada vaksin waktu itu. Benar-benar baru bulan-bulan pertama. Nah, dia memang habis berpergian dari luar negeri. Jadi kemungkinan terpapar itu sangat besar. Jadi dalam ketakutannya dia diisolasi di rumah sakit. Nah, ketika menunggu 3 hari hasilnya keluar, dalam ketakutannya, dalam kecemasannya, dalam kan nggak boleh hubungan dengan siapapun, nggak bisa ditengok, dalam kesendiriannya dia depresi sangat yang menyebabkan dia kena serangan jantung dan akhirnya dia meninggal karena serangan jantung. Dan ketika 3 hari kemudian hasilnya keluar, ternyata dia negatif. Dia benar-benar tidak terpapar, dia memang mengalami mungkin kelemahan tubuh, imunnya turun sehingga dia memiliki gejala-gejala seperti itu. Dan Roma 8 ayat 14-15 juga katakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita udah nggak perlu takut lagi. Ya, takut yang berlebihan, takut yang mengintimidasi. Karena itu akan memperbudak kita. Kita tahu Tuhan sudah bebaskan kita. Bukan berarti kita bisa hidup suka-suka, bukan. Tetapi kita hidup tidak sembrono. Ya, tapi kita tahu kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Ingat peristiwa di Taman Getsemani ketika Tuhan berkata, aku sangat ketakutan. Dikatakan di Lukas 22 ayat 34. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Rupanya ini rahasia yang Tuhan bagikan untuk kita. Ketika kita dalam keadaan ketakutan, masalah datang terus, yang satu belum selesai, yang lain sudah datang. Rahasianya, datang di bawah kaki Tuhan, berdoa. Kita serahkan semua dalam pengaturan, dalam pimpinan Tuhan. Inilah sebabnya maka dia bisa berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena dia tahu kepada siapa dia berserah. Dan ketika dia dapati murid-murid yang menemani dia bertidur, dia bangunkan. Dia katakan, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ibu-ibu, kita semua pasti pernah mengalami ketakutan. Kita mau jadi orang yang berani. Tapi tahukah ibu bahwa orang berani bukan berarti orang yang gak pernah takut. Orang berani adalah orang yang bisa mengatasi rasa takut. Berani bukan berarti tidak pernah miliki rasa takut. Tetapi orang disebut berani adalah ketika dia bisa mengatasi rasa takutnya. Sehingga rasa takut itu tidak mengintimidasi, tidak menguasai dirinya. Tapi kita menerima roh kemerdekaan,
Sehingga kita bisa merdeka, kita bisa lakukan apa yang Tuhan mau, kita bisa kembangkan potensi kita. Iblis memakai ketakutan untuk melumpuhkan kita, untuk mematikan potensi kita. Dan akhirnya untuk menggagalkan rencana Tuhan dan memperbudak kita. Tapi ketika kita ikut apa yang Tuhan katakan, bangunlah dan berdoalah, akhirnya kita juga bisa mengalami kemenangan seperti yang Tuhan juga alami. Ketakutan bisa membuat orang berubah jadi tidak setia. Karena takut miskin, dia korupsi. Karena takut nggak dihargai, dia beli barang-barang branded supaya bisa masuk ke kelas tertentu. Karena takut menderita, dia lari dari tanggung jawab. Apa yang Yesus peragakan jelas mengajarkan kita arti sebuah kesetiaan. Ia berani menanggung semua karena ia setia. Nah, seperti tadi saya katakan, komitmennya untuk menyelesaikan tugasnya, mengalahkan derita dan sengsara yang harus dia alami. Berarti tingkat komitmen kita menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Sekali lagi, semua orang bisa memulai komitmen. Tapi apakah bisa menyelesaikannya? Banyak orang bisa menyelesaikannya. Tapi apakah bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan benar, dengan sempurna? Yuk kita belajar. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan, kita lakukan. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang kita bisa belajar darinya. Ya, kalau kita berkata, itu kan Tuhan. Dia Tuhan. Ingat dia pernah jadi manusia. Ingat banyak tokoh-tokoh lain. Bagaimana Ruth juga setia kepada Naomi. Kita sudah belajar itu. Komitmen kita, komitmen untuk setia harus lebih besar dari perasaan kita. Memang ada harga yang harus kita bayar dengan pengorbanan. Seekor ayam untuk menghasilkan telur, dia perlu hanya berkontribusi, memberikan telur. Tapi ketika dia mau jadi ayam panggang, dia harus berkorban. Mana yang kita pilih? Apakah kita mau cukup hanya untuk berkontribusi? Sehingga kita tidak dijamah, kita tidak dirugikan, kita rasanya masih utuh aja. Atau kita mau berkorban, kita mau serahkan semua hidup kita kepadanya. Kesetiaan akan menghasilkan kepercayaan. Dan itu yang kita tunggu. Kita bukan menjadi orang Kristen yang hanya percaya pada Tuhan. Tapi kita pun harus menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Ada banyak tugas, ada banyak tanggung jawab yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Ayo kita jalankan. Sekalipun kita bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi ingat kita memiliki dan kita melayani Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Seringkali kami mengabaikan, seringkali kami tidak memperhatikan apa yang kami isi selama durasi hidup kami yang singkat ini. Tapi kiranya kami mulai berhati-hati, kami mulai tidak ceroboh lagi sehingga di antara waktu ada dan tiada hidup kami sungguh pada akhirnya bisa mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan, semua komitmen yang sudah kami ucapkan, kami bisa selesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Berkati semua kami yang mendengarkan siaran ini, mendengarkan program ini. Walaupun dalam masalah, dalam segala hal yang rasanya mustahil untuk kami selesaikan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.